Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih kebaikan Tuhan dalam kami. Mari kami merenungkan firman-Mu Tuhan, Kau berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara duduk. Kita lihat Kisah 1 ayat 8. Saudara, kita lihat Kisah 1 ayat 8. Saudara, dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita bisa menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kita atau kita menerima kuasa. Saudaraku, saya percaya Tuhan bicara pada waktu itu kepada murid-muridnya dalam bahasa Aramik, bukan bahasa Yunani, tapi dalam bahasa Aramik. Saudara, memang ada tulisan dalam bahasa Aramik kalau kita lihat, tetapi saya baca dalam bahasa Aram. Sekarang saya mau baca dalam bahasa Aram. Wa tekabelum kail biduha hadisa dan nakid alikun. Saudara, itu dalam bahasa Aramik. Dalam bahasa Aramik, kata kuasa tidak tulis dunamis, tapi ditulis kail. Kail sama dengan bahasa Ibrani, kail. Kail ditranslate ke bahasa Yunani jadi dunamis. Padahal di dalam di kail ada 4 kata. Kail itu artinya 4 kata. Dunamis, energios, kratos, dan skos. Jadi saudara, yang Tuhan Yesus bilang, saudara, yang Tuhan Yesus bilang itu sebetulnya ada. Tuhan dengan sederhana cuma mengatakan adalah dia berkata WTK belum kail, hanya itu. Tetapi Paulus menerjemahkan, mengartikan di Efesus adalah dengan 4, yaitu terdiri dari dunamis, iskos, kratos, dan iskos. Lalu kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus bicara dengan kata kail lalu diterjemahkan dalam dunamis? Paling besar artinya kail adalah dunamis. Jadi artinya kata yang paling besar itu dunamis. Energios, kratos, dan iskos tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Itu paling besar. Itulah sebabnya penyalin menulis dengan kata dunamis. Kita bicara soal dunamis, tapi kita bicara itu. Kemarin yang saya katakan tentang di dalam diri kita Roh Kudus, dunamis, lalu kita energios itu saudara mengaktifkan, saudara bahasa roh, saudara berdoa bersekutu, saudara berkata oh haleluya haleluya, saudara baik, saudara menyembah Tuhan, saudara energios, saudara merasakan ada hadirat Tuhan di sini. Itu adalah energios yang bekerja dalam diri saudara. Kita kadang-kadang merasakan, aduh, tadi kita lihat kesaksian orang merasakan hati, ada orang merasa dikuatkan. Itu saudara mendapat energiosnya yang dari Tuhan mulai bekerja dan bekerja dan bekerja sampai energios. Tapi yang ketiga adalah kratos. Kratos itu yang disebut nantinya jatuhnya ke karunia bahasa, karunia Roh Kudus. Saya akan bicara soal kratos karena tadi Pak Sony bicara soal Maripak menerjemahkan, saudara sudah melatih. Baik, saya akan baca 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7
Kita baca sampai ayat 10 ya. Saya baca ayat 7 dulu. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, itu manifestation, saudara, itu penyataan roh. Roh mau menyatakan dirinya di dalam kehidupan orang percaya, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam diri kita, saudara. Roh Kudus mau menyatakan dirinya di dalam diri saudara, menyatakan dirinya di dalam diri kita, saudara. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka saudara, maka karunia Roh Kudus itu akan bekerja. Dia akan melakukan pekerjaan. Cukup 9, tetapi mencakup keseluruhan, saudara. Di sini ada kata ada 9, tetapi mencakup keseluruhan, saudara. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, tetapi Yunaninya mengatakan tidak begitu, saudara. Nah, Yunani mengatakan dengan kata yang memberikan ia, saudara, logos sophias, didotai logos. Logos itu perkataan, logos itu firman, logos itu firman. Tapi firman sophias itu hikmat, firman hikmat. Jadi saudara, Roh Kudus tidak akan cerita-cerita yang lain. Roh Kudus tidak akan mengajak saudara menceritakan tentang surat kabar. Roh Kudus tidak akan menceritakan kepada saudara tentang mungkin sportnya, pertandingan sepak bola, enggak, saudara. Atau saudara cerita-cerita yang lain. Roh Kudus hanya berbicara dalam firman. Karena logos sophias itu adalah hikmat dari firman. Jadi firman yang saudara pernah dengar. Roh Kudus berbicara dan mengingatkan itu, saudara. Dan hikmatnya itu sudah cukup satu kata, maka itu semua bisa beres. Kadang saudara, kita tidak perlu minta banyak-banyak sama Tuhan. Kita cuma minta mengatakan kayak orang-orang di zaman Alkitab, cukup Tuhan katakan sepatah kata saja, maka anakku akan sembuh. Seperti seorang perempuan yang melelehkan darah, dia mengatakan, asal ku jamah ujung jubah Yesus, pasti aku akan sembuh. Kadang-kadang Tuhan bicara untuk menyembuhkan orang yang buta, dia mengatakan Efata, terbukalah. Atau kepada perempuan, saudara, anak Yairus mengatakan Talita kumi. Talita kumi itu diterjemahkan hai anakku bangunlah. Tapi saudara, terjemahan lain, terjemahan Aram tidak begitu. Terjemahan Aram, hai anak domba bangunlah. Kum itu bangun memangnya. Talita kumi, itu artinya saya. Jadi anakku bangunlah. Tapi saudara, terjemahan Aram suka mengatakan, hei anak domba bangunlah. Saudara adalah anak dombanya Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada saudara, hai anak dombaku bangunlah. Saudaraku, saudara bisa bangun. Saat itu anak perempuan itu bangkit dari kematian. Siapa yang mati hari ini? Maka Tuhan akan mengatakan, hai anak dombaku bangunlah. Saudara mungkin sudah mati. Kebetulan saudara ada di sini. Saudara sudah mati dengan saudara tidak bisa, pertumbuhan rohani saudara tidak bisa terus berkembang. Tuhan mengatakan, hai anak dombaku bangunlah. Saudara, itu perkataan logos. Itu perkataan hikmat. Kadang dalam kehidupan orang percaya Tuhan memberikan sesuatu kata-kata dalam diri kita, dan kita berkata itu hikmat. Dan kalau hikmat nggak bisa dibantah oleh siapapun. Yang kedua, saudara, ini dikatakan roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Maka saya menemukan di sini adalah dengan kata the logos. Gnoseos itu artinya firman, pengetahuan. Tadi firman hikmat, sekarang firman pengetahuan. Saudara,
Kita bisa diberikan oleh Tuhan sesuatu, saudara, firman pengetahuan. Nah, saudara, firman pengetahuan untuk yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Saudara, saya baca Alkitab. Adapun Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, saya melakukan sesuatu yang salah. Saya berdoa, Tuhan, saya salah, Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan, persoalan saya yang dulu tanggulangi, tangani. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Bagi Tuhan adalah tidak berubah. Ternyata bisa, saudara. Walaupun sudah lewat. Bagi Tuhan, saudara, kemarin, hari ini sama benar itu sama aja, saudara. Itulah yang kadang-kadang saya melihat di dalam marifat. Saudara, marifat itu bisa memberitahu banyak hal. Orang-orang yang berjalan, saudara, kadang-kadang dia bisa melihat, menduga. Saya kemarin Pak Melianus adalah saudara kita, dia banyak juga bergerak di marifat, saudara. Pada waktu ada orang datang kepada dia, satu ibu datang kepada dia minta didoakan. Lalu si Melianus nggak pakai tanya, dia langsung bilang, kamu pulang ke rumahmu, di lemari itu ada botol isinya air, airnya buangan. Kok dia bisa tahu? Itu penyebab bapaknya sakit nggak sembuh-sembuh. Dia pulang, dia ambil, nggak doa, nggak apa, sudah cuma dia bilang pulangnya begitu. Dia udah jalan, dia marifat. Saudara, itu yang namanya. Dan bukan hanya dia. Kalau saudara ada dekat dengan Tuhan, saudara juga akan berkata yang sama. Itu yang disebut marifat. Kadang-kadang bisa tahu, saudara, yang tidak diketahui, yang ada di balik pikiran, itu bisa tahu, saudara. Kita lewat kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. 9. Saudara, kita lihat di sini heterodepistis iman. Diberikan pistis iman. Ini beda dengan iman yang saudara punya sekarang. Ini iman yang lebih khusus, ini iman yang lebih kuat, saudara. Jadi Roh Kudus memberikan iman yang rasa-rasanya membuat kita ini seperti besar gitu, seperti kuat sekali, saudara. Sehingga kita bisa memindahkan gunung karena iman itu. Karena iman itu bisa memindahkan gunung. Nah, itu iman yang kuat. Saya misalnya memberikan contoh. Smith Wigglesworth, penginjil dari Inggris. Waktu dia duduk, saudara, dia didatangin oleh seorang pastor. Dia bilang, Pak, doakan saya. Kenapa? Kakinya diamputasi. Doakan saya. Dia tahu kalau si Smith itu doa, mujizat yang aneh-aneh terjadi. Didoakan enggak? Enggak, saudara. Dia bilang, kamu pergi ke toko sepatu, beli sepatu sana. Enggak ada kaki, suruh beli sepatu, saudara. Dia pergi ke toko sepatu, saudara. Yang menyuruhnya orang gila, yang perginya orang gila. Kadang saudara ikut Tuhan, kadang-kadang kayak orang gila, saudara. Nah, dia pergi sampai di toko sepatu, dia bilang ke pelayan, toko, tolong beli sepatu. Dia tanya, nomor berapa? Dia nggak jawab. Terus pelayannya lihat, saudara, nggak ada kaki. Maaf, dia bilang. Akhirnya saudara, dia ambil kaki sepatunya itu, saudara, taruh di bawah. Itu
kaki dan jalan. Itu adalah iman karunia. Bagaimana energiosnya dia? Kita cek sekarang energiosnya di mana sehingga iman itu bisa jalan. Karena saudara itu berhubungan dengan energios. Lester Sumrall pagi-pagi masih muda saudara, datang ke rumah sakit. Dia bawa koran saudara, dia bawa koran, dia mau ke sana. Dia ketok pintu, dibukakan, belum apa-apa sudah bilang, apa yang kamu bawa? Ini koran berita sekarang. Oh, itu nggak boleh ada di tempat kami. Itu berita tentang nasi dan Hitler. Dia bilang, wah. Lalu dia datang ke sana, dia pengen bagi pengetahuan cerita. Cuman dia bilang begini, kamu duduk di situ. Aku mau berdoa buat kamu. Dia doa, enggak ditumpangin tangan, dia doa sejam, saudara. 2 jam dia doa. Setelah itu baca ayatnya, sudah kamu pulang, besok balik lagi. Besok balik lagi, dia doa 2 jam, udah gitu baca, sudah pulang, besok balik lagi. Dia doa 2 jam, sudah gitu dia lepas, besok balik lagi. Si Sumrall bilang, energios itu api, enggak hilang. Lalu hidup sehari-harinya energiosnya itu pagi-pagi dia bangun, dia bilang, aku lompat dari tempat tidur, lalu aku doa. Setelah doa aku lompat nyanyian dan aku baca Alkitab. Energiosnya kuat sekali. Mungkin kita nggak bisa ngikuti dia, tapi itu energiosnya luar biasa. Saya bicara soal praktisi iman, tapi itu diberikan kepada saudara karena bahkan bisa lebih, karena kita hidup di akhir zaman dan seolah-olah hidup di akhir zaman itu Tuhan akan merujuk semua, saudara, kuasa semua akan merujuk dan kita akan bisa mengalami kepenuhan yang luar biasa. Itu bagian dari Kratos. Kita lihat masih cerita tentang Kratos, saudara. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk menyembuhkan. Di sini ditulis dengan karismata, iamaton. Iamaton itu di Ibraninya Rafa. Rafa itu sembuh, Tuhan adalah penyembuh. Tapi karismata itu artinya karunia kesembuhan. Karunia. Ada orang yang diberi oleh Tuhan karunia kesembuhan. Dia bisa menyembuhkan saudara. Tapi ingat, kalau saudara diberi karunia oleh Tuhan, tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Sebab kalau tidak, itu berbahaya saudara. Harus rendah hati. Saudara, itu yang disebut karismata imaton, saudara. Itu ya. Ada orang diberi oleh Tuhan karunia kesembuhan. Dia mendapat karunia kesembuhan khusus untuk orang lumpuh, saudara. Kalau dia habis pelayanan khotbah, orang-orang lumpuh pada mati. Suatu kali dia berkata, minggu depan yang hadir jemaat harus semua orang bawa kursi roda, yang lumpuh semua. Saudara, waktu ibadah yang lumpuh semua pada datang dan didoakan, kursi rodanya dibuangin semua. Itu namanya karunia, dan itu juga akan berlaku kalau kita taat kepada Tuhan hal yang sama. Karunia kesembuhan. Tapi saudara, waktu dia melihat kesembuhan itu, dia sambil jalan, siapa saya? Dunia ada di bawah kakiku. Saudara, itu orang yang disembuhkan berterima kasih sekali sama si pendeta ini. Dia kasih apa yang dia minta, bahkan dia nggak minta dikasih, saudara.
Orang lumpuh bisa berjalan, saudara, apa aja dikasih, saudara. Semua yang apa dikasih, mau uang dikasih, mau kendaraan dikasih, semua dikasih. Oh, si pendeta itu kaya, saudara. Banyak pemberian dari banyak orang, saudara. Dia kaya sekali. Lalu dia yang berkata, dunia ada di bawah kaki. Hari itu, saudara, badannya ditekuk sama Tuhan. Punggungnya, saudara, mukanya ke belakang, sehingga dia tidak bisa lihat. Dia bisanya buka-buka. Waktu si Sumral datang, saudara, dia ngomongnya karena dia sampai mati. Kalau sudah dapat karunia, harus jaga rendah hati dan mengatakan semua dari Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan belum memberikan karunia kepada orang kadang-kala? Selain yang lain, kadang-kala Tuhan takut orang itu sombong, dan itu akan berat, saudara. Nah, kita lihat lagi kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Di 10 dikatakan alo de energi mata dunameon, energios dan dunameos. Kalau saudara lagi ada mesin, ya, saudara menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, dan saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara merasakan kepenuhan Tuhan dari kepala sampai kaki, saudara merasakan semua itu namanya mujizat. Karena mujizat adalah perpaduan antara energios dengan dunameos. Jadi pada waktu saudara, kadang-kadang kita mengatakan mujizat Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata, saudara. Apa yang dimaksud dengan mujizat? Oh, itu orang sakit sembuh. Itu bukan mujizat. Itu kesembuhan. Oh, ya yang lain apa itu yang mujizat? Yesus jalan di atas ombak, saudara, itu mujizat. Oke. Nah, tapi ya saudara, kita lihat. Lalu kemudian ada lagi mujizat. Tetapi yang kita bicarakan di sini mujizat yang akan terjadi dan yang akan mengalir kalau saudara bersekutu dengan Tuhan energios, lalu kemudian dengan dunamis itu terjadi, maka itu akan muncul mujizat-mujizat. Bukan problem kesembuhan, tapi mujizat yang saudara nggak bisa pikir kok bisa ya terjadi. Saudara, itu mujizat. Ada orang, saudara, ini softwarenya itu kan kalau tidur suka dilepas, saudara, softwarenya. Nanti udah itu dibasah, dipasang lagi, saudara, ya, di depan kaca software. Nah, waktu dia camp, saudara, softwarenya hilang. Dia bingung, terus dia berdoa, energios, dunameos, dia berdoa, saudara. Nyari susah. Orang di tempat camp, saudara. Tiba-tiba saudara dia lihat ada mengkilat-mengkilat, saudara, jalan. Terus dia perhatikan, saudara, apa? Semut bawa softwarenya dia. Lalu semut, saudara. Lalu saudara menjadi Tuhan itu bisa suruh semut. Saudara, banyak hal ya kalau kita lihat. Karunia bernubuat tadi sudah disampaikan, saudara bernubuat, menyampaikan kepada yang lain, memberikan karena membeda-bedakan macam roh. Saudara, roh apa yang ada pada kamu? Roh apa yang ada pada orang ini? Bisa bedakan. Kadang saudara ada tipu menipu, saudara. Setelah kita tahu roh apa, kita bilang ini bukan roh Tuhan, saudara. Nah, itu yang ada. Yang seorang memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain menafsirkan bahasa roh, saudara. Itu bagian dari kratos. Jadi saudara, di dalam gereja ada orang yang berbicara dalam bahasa roh, kemudian tiba-tiba muncul orang menafsirkan. Tapi itu adalah satu demi satu, ganti-gantian, dan saudara akan mendengar sesuatu yang indah. Di dalam satu persekutuan, saudara, saya pernah mendengar hal itu. Saudara, saya menikmati hal itu. Saudara, tiba-tiba ada seorang menyanyi dalam bahasa roh. Oh, nyanyiannya enak
dia nyanyi dengan nada yang sama, dengan yang semua kemiripan yang sama, tapi bahasa Indonesia. Saudara, itu sangat indah dan itu terjadi. Saudara, itu namanya bagian dari Kratos untuk melakukan. Jadi saudara, intinya awalnya kita lakukan doa terus. Tadi setelah kita doa, Pak Sony bilang, ayo bagi. Pak Sony sedang mengajarkan tentang Kratos. Maka saudara saat itu harus diam, dengar, lalu kemudian saudara mulai mengatakan sesuatu, bukan mendoakan orang. No. Di dalam pelatihan Kratos bukan mendoakan orang. Oh, saudara yang mendoakan dia, Tuhan tolong dia, Tuhan tolong dia pekerjaannya, tolong. Bukan mendoakan. Saat kita melatih itu, saat kita melatih Kratos itu, dari energios yang ada pada kita minta Tuhan beri sesuatu, beri atau sesuatu. Kalau enggak diberi apa-apa. Kalau beri atau sesuatu, nah nanti Tuhan akan mengucapkan satu kata dalam diri kita, satu kata atau dua kata. Saudara ngomong aja deh, cukup satu kata. Ngomong ke dia, itu adalah Tuhan yang bicara. Itu pelatihan Kratos dalam acara ini, pelatihan Kratos. Nah, kalau sudah itu udah jadi, Kratos itu udah jalan, saudara. Kan tadi ada yang saksi menceritakan ini. Saudara kan senang puji Tuhan, saudara tepuk tangan, saudara, oh iya, itu sudah masuk ke daerah expose pelatihan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus bicara, kamu akan berkuasa kelak, itu yang Rasul Paulus dilihat dalam 4 poin ini, saudara. Itu yang ada. Sekarang sudah ada, sudah bisa jalan. Nah, itu bagian dari karunia. Pak Hendri, mana Pak Hendri? Yuk kita bisa nyanyi, nanti bisa gantian. Saudara hari ini yang bicara bisa saling isi mengisi. Topaknya bicara dulu, silakan. Yuk. Saudara, nanti kita sambil kita memulai. Saudara jangan kaget ya dengan pola kami ya. Pola itu seperti kali itu tinggi. Saling mengisi itu udah biasa. Kita katakan mungkin Pak Isa di kota sama kita kasih saya. Meskipun dia belum selesai, nggak masalah itu buat karena kami satu tim kami tahu bagaimana supaya pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah nyanyi mungkin Pak Hendri kalau saya maju saya bicara dia kasih sebetulnya. Karena kita bergerak menurut pilihan Roh Kudus. Gimana Roh Kudus bekerja kita ikut ke sana. Saya tidak tahu saya ngomong ini. Ini ada seorang yang dia lagi ini dua orang sahabat. Satunya ini seorang yang sangat mahir itu di helikopter. Satu ini nggak ngerti helikopter juga. Lalu mereka terbang dia, ayo kita dia terbang, naik. Oh dia senang sekali. Lalu kawannya tanya, dia pura-pura nggak ngerti sudah. Balik-baliknya itu buat apa lagi? Kawannya kan dia nggak bertahan lagi kan? Buat apa sudah balik helikopter? Coba. Buat apa? Buat terbang. Kawannya bilang, ini balik-balik buat menghapus keringat katanya. Wah, itu kawannya juga bilang kacau. Wah nggak percaya. Dia matikan balik-balik. Temannya berkeringat semua. Jauh-jauh dia berkeringat semua temannya. Ketika putar lagi balik-balik jalan. Keringat dia kecil. Nah benar kan? Balik-balik itu menghapus keringat dia bilang. Iya, coba terus matikan tadi kan. Kayak begini, kamu nggak takut kan berkeringat semua. Begitu saya lakukan lagi, kamu nggak tenang kan? Iya betul juga ya. Balik-balik itu menghapus keringat. Percaya nggak saudara? Ayo begitu dimatikan sudah berkeringat yang berlebih. Sama itu saudara. Kita tahu firman Tuhan itu mengatakan apa? Kamu akan melimpahkan Roh Kudus, iman, pembukaan, apalagi saudara, pengetahuan, menafsirkan bahasa Allah, bahasa lidah. Kita tahu itu. Tapi kita pura-pura nggak tahu saudara, atau nggak mau tahu gitu. Padahal jelas tertulis firman Tuhan menuliskan bahwa itu firman Tuhan
sulit terjadi di antara orang percaya. Karena dia pura-pura nggak tahu atau nggak mau tahu gitu. Itu hal yang normal. Karunia Roh itu diberikan kepada jemaat ketika beribadah, itu hal yang normal, bukan hal yang berlebihan. Tetapi kenapa kita tidak mengalami itu? Seperti penumpang helikopter tadi. Dia pura-pura tanya itu, buat apa balik-balik? Padahal udah tahu untuk mengangkat helikopter. Lalu jengkel juga orangnya dimatikan gitu. Tentu dengan perintah yang tepat, benar-benar cuak, keringetan sudah ada, pegangan, dinyalakan lagi. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kumpulan orang percaya, Tuhan itu dengan senang hati Dia ingin memberikan pernyataan karunia kepada setiap kita, setiap jemaat. Tidak ada pilihan, oh kamu tua, kamu muda, kamu pintar, kamu bodoh, tidak ada itu. Dia ingin memberikan kepada kita. Terimalah itu dengan sukacita, dengan iman. Ya Tuhan, karunia Roh-Mu adalah buat aku. Ada amin saudara? Amin. Karunia Roh-Mu itu buat aku Tuhan. Ketika kesadaran ini muncul dalam diri kita, maka setiap kali kita beribadah, pernyataan Roh Kudus itu akan ada di dalam kita. Itu penting untuk kita mengerti saudara. Itu sangat penting. Setelah kita selesai ini semua, saya berharap setiap kita punya kesadaran seperti itu. Dan mari karunia itu kita ubahkan, sehingga kita menjadi gereja yang hidup oleh Roh, bukan oleh tata cara ibadah. Kalau sudah masuk doa, pujian, doa firman Tuhan, ya kan? Apalagi saudara? Pembukaan firman Tuhan, doa firman Tuhan, persembahan, doa berkat, pulang. Amin. Apakah seperti itu? Ibadah yang dikehendaki Tuhan apa seperti itu? Saya berpikir tidak. Ini 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada di situ. Untuk apa Tuhan ada di tengah kita? Lihat ini, dia bagus-bagus. Rosi ada di sana. Sama lagi tidak. Tidak seperti itu, saudara. Dia ini memberikan pernyataan Rohnya kepada setiap umat Tuhan yang ada dalam perkumpulan orang percaya seperti kita ini loh. Itu kerinduan Tuhan. Jangan kita nggak mau tahu atau pura-pura nggak tahu itu. Mulai hari ini coba kita setiap kali beribadah sudah ngomong dalam hati saudara, Tuhan, karunia Roh itu untuk aku kobarkan, untuk aku nyatakan pada hari ini. Ketika aku berkumpul beribadah bersama dengan saudara. Setiap kali kalau Tuhan nanti yang memimpin doa sebelum pembukaan itu ngomong, saudara, tanamkan dalam diri saudara, hari ini sudah ngomong sama Tuhan, kenyataan karunia Roh itu buat aku Tuhan di tengah ibadah ini. Tolong bro diingatkan ya, yang memimpin doa itu ngomong sama Tuhan, dia kalau tertanam dalam diri jemaat bahwa karunia Roh itu buat kita yang ada di ruangan ini dan harus dikobarkan, tidak boleh didiamkan. Tidak boleh masa bodoh, pura-pura lupa atau apa. Kalau kita ibadah kita itu ada pernyataan Roh di dalamnya, saudara, semua apa yang menjadi problem hidup kita akan terjawab di situ dengan sendirinya, karena ada kuasa Tuhan yang mengalir di tengah-tengahnya. Tidak usah bingung, aku datang ini, bawa program ini, aku datang ini, pakai kata ini. Tidak usah begitu, Tuhan akan bekerja. Kita tidak menikmati itu karunia Roh di tengah-tengah kita seperti berkumpul hari ini. Dan itu harapan saya dan doa saya kepada Tuhan dari awal kemarin. Ada kesadaran yang seperti ini. Amin saudara. Ingatkan dia yang memberi doa supaya ketika selesai maupun ingatkan itu. Dan hari ini saya akan mengundang Ibu Endang untuk bisa berjalan di depan. Ibu Endang, Bu Endang bisa maju ke depan? Endang bisa maju ke depan? Nggak, di sini aja, nggak usah naik, di sini aja. Nggak usah naik. Nah, jalan aja. Ya, haleluya. Kita perlu tahan dulu buat jangan takut-takut begini pakai tongkat sudah mau jatuh. Sekarang jatuh. Ini saya mau tahu. Sudah harus tahu ini sebenarnya.
Nggak bisa nggak nanya? Nggak percaya? Coba nanya saya, pasti bisa. Tuhan kalau kerja nggak sesuatu. Sudah lihat? Jangan nanya saya. Nggak apa-apa, ya kalau bisa nggak apa-apa. Ya terus, tapi apa tuh? Ya, terus. Kalau kawan Tuhan Yesus selesai. Haleluya. Kalau sini, kawan yang Tuhan Yesus apa? Ini berapa Pak di sini ya? Sekarang saya tanya sama Ibu. Ini, Bu, kira-kira tahu nggak kenapa kau sakit seperti itu? Kenapa kira-kira? Sebabnya apa? Kemungkinan saya menyimpan kepahitan dalam sekali. Penyebab kepahitan. Kepahitan. Sehingga seperti itu. Iya. Tapi ketika itu Tuhan ngomong, bilangkan kepahitan. Tuhan bicara loh saudara. Tuhan bicara kepada orang yang pernah pahit pun Tuhan bicara kan? Bicara loh Tuhan. Bilangkan kepahitan, misalnya kamu akan sembuh. Oh, kita bercerita itu. Hilangkan kepahitan itu. Bukan akan terus sembuh saudara. Kemarin kalau jalan itu, pakai tongkat kakinya, itu pun sudah mau jatuh dipegang juga. Jalan tuh mau jatuh pakai tongkat sudah. Seperti itu. Jadi yang menghalangi. Terima kasih Pak. Saudara, cek dulu. Tes. Hah? Sudah jalan. Pakai ini aja. Ini udah. Cek sudah. Jadi, banyak saya tahu ya, bahwa yang membuat sakit itu apa? Kepahitan dalam itu. Dan Tuhan bicara supaya apa? Buang semua kepahitan. Biasanya saya tuh nggak pernah doa dengan suara. Enggak pernah dengar suara. Nggak pernah. Enggak pernah dengar suara. Juga nggak pernah saya suara. Tapi ada seperti ada seseorang pegang bahu saya, ngomong. Nah, aku kan terus teriak, Tuhan Yesus, aku buang segala macam kepahitanku. Aku keluarkan pengampunan, berikan pengampunan kepada orang yang menyakiti aku. Aku akan mengampuni semua yang telah membuat aku sakit hingga aku menyimpan kepahitan. Gitu. Baru ada suaranya. Ada suaranya. Nggak pernah. Ada suaranya. Sudah caranya nggak bagus kalau kalian ada suaranya nanti double. Tapi ketika semua dilepaskan, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan kita sampai di sini saya tahu ada sesuatu yang lebih indah lagi yang Tuhan kerjakan dalam mereka. Bagaimana Allah berkata, seperti jiwamu sehat pada tubuhmu demikian akan saya sehat. Dan saya berharap bukan hanya Bu Enda yang terima mujizat Tuhan dalam hidupnya kesembuhan ini, tapi ada saudara yang lain. Yang saya tahu dia hari ini nggak datang, tapi dia sembuh sudah. Nggak tahu kenapa dia. Saya tahu hari ini ada minimal 2 orang yang disembuhkan Tuhan, tapi dia nggak datang tadi. Nggak tahu karena menikmati mungkin ya, menikmati semua jalan-jalan. Biasa, 10 orang disembuhkan Tuhan, 1 orang yang balik menerima kasih. Nggak apa-apa, jangan salahkan. Dia masih di mobil baru sudah. Jadi dulu sudah lihat dari tadi saudara dan senyum terus biasanya itu apa? Sekarang dari wajahnya itu udah lihat sekarang. Semua lepas, semua benar lepas.
percaya, pura-pura nggak lihat kalau ada kesenjangan itu salah saudara. Kemarin saya bilang, besok hari Minggu saudara yang dari pasukan orang-orang sakit bawa di sini, dari mana saudara? Yang semua malah nggak datang. Kita akan lihat bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya. Sudah kemarin saya bilang, bawa yang sakit di tempat ini, kita akan lihat Tuhan menyembuhkan dia. Nah, ada yang mau orang sakit. Saya atau kita mungkin ya nggak bisa memberitakan orang lain gitu. Memang saya karunia Roh itu duduk di kita. Dan Tuhan itu sangat baik buat kita. Jangan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa karunia Roh itu untuk kita dan ada di tengah-tengah kita diberikan kepada setiap kita. Amin. Haleluya. Ini ada apa sudah? Saudara, pasal yang mau bicara lagi? Pak Henry, kenapa? Oh, yang beri kesaksian, testimoni. Ayo siapa? Siapa sudah sampai kesempatan? Saudara yang mau berikan kesaksian. Tidak mungkin perlu. Aku nggak bawa kesempatan apa saja yang sudah alami. Satu ada banyak. Kemarin ada yang tahu Tuhan pulihkan dia, sehingga siapa aku yang dapat bilang, tapi Tuhan dapatkan saya lagi. Jelas-jelas. Nih saksi. Kenapa? Memberi testimoni. Oh, boleh sini. Ya, silakan. Sebutkan namanya, kelas berapa? Gitu. Masuk, ya. Pintar sudah ya. Kamu siapa? Bu Wiwi, ya itu sudah. Hah? Dari Batu. Oh ya dari Batu. Tapi kita kedua silakan. Pada kan? Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sangat baik kepada saya. Amin. Peliharaannya, perlindungannya. Beberapa kali saya mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau saya ceritakan sampai malam sampai besok tak selesai Bapak Ibu, karena begitu banyak yang saya alami. Dan salah satu dari pertolongan Tuhan, waktu saya pergi beberapa bulan ya, saya pergi ke Blitar Bapak Ibu Saudara, saya menginap di rumah saudara. Kemudian singkat cerita saya pulangnya, 2 hari kemudian saya pulang. Terus saya bilang sama anak saya, Dwi pulang. Ibu kan jam berapa? Ini saya telepon jam 9 pagi ya Bapak Ibu. Terus kereta api dari Blitar itu jam 10. Jadi jam 9 itu saya sudah sampai di stasiun Blitar. Kemudian saya cerita telepon, Ibu nanti keretanya jam berapa? Jam 10 pagi nanti. Oh iya Bu. Setelah itu ya saya telepon diri sambil ya berdiri ya Bapak Ibu ya, di tengah-tengah Bapak Ibu atau orang-orang lain di sekitar stasiun itu banyak sekali. Kemudian ketika saya telepon, nanti keretanya jam 10. Terus anak saya bilang gini, Bu, maaf ya Bu ya, sepurane pakai bahasa Jawa. Sepurane ya Bu ya, sepurane. Kenapa gitu? Sepurane Bu, omahe Bu. Di situ saya Bapak Ibu, saya teriak, saya kaget dengan bahasa Jawa. Apa artinya? Apa rumahnya kenapa rumahnya? Di situ di depan mata saya ada kobaran api Bapak Ibu, di depan mata saya. Saya teriak, saya kaget Bapak Ibu. Kenapa? Rumahnya kenapa? Rumah di BB ya, saya punya rumah di BB Bapak Ibu ya, dekat dengan kereta api Bapak. Kemudian, oh nggak apa-apa Bu, dengerin dulu saya bicara. Oh ya, silakan gitu. Begitu kalau Ibu sampai di rumah, mohon maaf, rumahnya masih berantakan. Di situ saya langsung duduk lemas Bapak Ibu. Langsung saya lemas sekali. Karena apa? Oh ya sudah, kalau gitu ya sudah. Kenapa? Di depan mata saya itu ada api Bapak Ibu. Saya tuh kaget gitu. Kemudian ya sudah. Setelah itu kereta
Jakarta sampai di rumah di stasiun itu di stasiun BP Bapak Ibu Malang ya, itu jam 1 siang. Otomatis saya tadi jam 9 itu 10, 11, 12, 4 jam. 4 jam perjalanan. Di dalam perjalanan kereta api itu di dalam itu saya sudah suka cerita ya, lupa dengan apa yang terjadi. Saya nggak tahu namanya, nggak tahu. Setelah sampai di stasiun, kebetulan rumah saya dekat stasiun, kira-kira ya 200 meter ya Bapak Ibu. Tapi saya sudah mencium bau sate Bapak Ibu. Di situ saya cerita sama teman saudara saya yang ikut, wah kebetulan menurut saya lapar kayak gitu. Terus ini ada yang tetangga yang makan sate. Sampai rumah saya mau ambil piring, kita jalan gitu ya. Ayo, begitu dan itu sampai jalan kaki di rel kereta api. Loh, kalau lama-lama baunya enak ya, baunya enak. Setelah itu, ya pikiran saya ini yang Bu Min ini lagi bikin sate. Ya gitu, saya pikiran saya karena lapar ya, pikirannya makanan gitu. Sampai semakin dekat, baunya menyengat sekali. Kemudian saya masuk dari pintu belakang kereta api, kereta sepertinya di sana ya. Saya masuk, ini rumah tetangga Bapak Ibu, dempet memang ya, ada jendelanya. Saya teriak, Bu Min, minta satenya, kayak gitu. Nggak ada jawaban. Ya, begitu saya masuk rumah, ini jendela tetangga, ini depan rumah saya. Ruang tamu. Setelah saya masuk, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Rumah saya pekat Bapak Ibu, pekat sekali. Saya lemes Bapak Ibu, lemes sekali. Saya langsung masuk, saya lempar itu namanya tas itu. Ya Tuhan Yesus tolong saya gitu. Terus saya masuk ke dapur Bapak Ibu. Ternyata anak saya terlupa matikan kompor. Di situ api sudah menyala Bapak Ibu, belum menyambar apa itu LPG. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya, tolong rumah tetangga saya. Ya, saya heran ya, baunya menyengat seperti itu dari jauh. Ya, saya bisa mencium. Tapi kenapa teman saya yang saya ajak tidak mencium bau apa-apa? Tapi dari jauh saya cium. Kemudian tetangga juga tidak ada yang lihat. Padahal di situ ada ventilasi, ada jendela. Itu ruangannya nggak keluar Bapak Ibu. Cuma di situ saja. Padahal ada lubang-lubang yang tapi tetangga saya tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang kasih tahu saya. Saya percaya Tuhan tuh ingin menunjukkan sesuatu Bapak Ibu, menunjukkan mujizatnya pada pribadi ya. Orang lain nggak boleh tahu, mungkin ya. Tapi Tuhan ingin menyaksikan kasih-Nya pada kita pribadi. Itu Bapak Ibu luar biasa ya. Dan Yesus menolong saya pada itu Bapak Ibu semuanya. Sekian kesaksian saya, karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari dalam itu, waktunya tinggi soalnya. Saudara, tadi saya mengatakan bahwa dalam perkumpulan kita ini ada karunia yang Tuhan berikan. Sebenarnya dalam praktek kehidupan Kristen, karunia itu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Cuma kita sendiri aja yang nggak tahu gitu. Pura-pura nggak tahu atau pura nggak mau tahu kalau karunia itu menyertai setiap langkah hidup kita. Kita bisa memanfaatkan kalau ada kutip ya, karunia itu dalam hidup kita di setiap langkah kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita berkumpul seperti ini. Nah, ketika kita terbiasa untuk memanifestasikan, mewujudkan karunia Roh itu, maka saudara hidup dipimpin Roh itu akan menjadi gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup kita. Saya akan memberikan satu kesaksian begini. Ada orang yang ngomong begini, Pak, bapak saya masuk rumah sakit. Saya cuma ngomong sebagai bapak kalau bilang tujuan. Maaf, bapak saya masuk rumah
flu aja masuk rumah sakit itu nggak saudara? Iya, pokoknya besar rumahnya rumah sakit itu. Ya benar, bapak saya nggak apa-apa cuma sakit itu aja. Bapak pun nggak begitu terus. Hari itu ngomong itu sore, besok malam jam 2 malam, itu kan sering. Pagi, malam, jam 2 telepon saya. Pak, bapak saya sudah dipanggil juga. Bukan yang malaikat enggak saudara. Tapi Amos 3 itu mengatakan sesungguhnya Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan yang lebih dulu pada hamba-hambanya. Paradis. Itu klaim Alkitab mengatakan demikian. Itu klaim firman Tuhan mengatakan demikian. Tidak bisa dibantah. Itu bukan tafsir orang yang tafsir. Itu Pak. Tertulis jelas Amos 3 ayat 7. Kita baca ya. Kita baca. Bisa ditampilkan? Sesungguhnya kalimat awalnya itu. Bisa ditampilkan ya? Amos 3 ayat 7. Ini sama-sama kita baca ya. Demikian firman Tuhan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Ini tidak harus tafsir lagi, saudara. Harus tafsir lagi. Dari konteksnya semua itu, ini sudah tak masalah. Dia akan berbuat sesuatu kepada orang gaya hidupnya itu dibimbing terus. Seringkali juga ini dalam perang saya mau berbicara. Mungkin saya nggak tanya dulu, tapi dari ini kalau berbuat, saya berbicara pada orang lain ini nggak saya kenal. Beberapa itu mereka catat sudah, mereka catat. Ketika COVID melanda Indonesia, itu saya 1 bulan sebelumnya, saya berbicara dengan Forum Komunikasi Kristen Kemayoran. Saudara, Kemayoran akan mengalami kegelapan yang luar biasa. Dan saudara harus siap. Dicatat sama jemaat, sama kita beberapa itu kumpul di beberapa gereja. Kemayoran akan mengalami hal yang gelap luar biasa. Ketika COVID terjadi, saudara, gedung yang berapa lantai itu, berapa tahun itu? Wisma Atlet itu diisi sampai 4.000 sampai 5.000 orang yang kena COVID itu. Wah, orang pada takut semua yang tinggal di situ. Bayangkan 5.000 orang begitu yang berdekatan dengan kita semua. Di sini 4.000 penuh itu semua kena COVID semua. Di Wisma Kemayoran itu kalau jaraknya dengan kelihatan gitu waktu. Tapi saya waktu itu berbuat, saudara jangan takut. Saudara yang akan Tuhan pasti Tuhan lindungi. Tuhan jaga. Orang kena airnya itu masuk sebenarnya. Beberapa hal yang mungkin nggak pernah saya pikirkan begitu, tapi lewat mulut kita terus berbicara karena gaya hidup kita dibimbing terus. Dan itu harus menjadi gaya hidup setiap orang, bukan setiap kita. Setiap jemaat Tuhan. Jadi ketika kita melangkah, Tuhan aku tahu Roh-Mu memimpin hidupku dan kenyataan Roh-Mu ada dalam setiap langkah hidup. Itu harus menjadi kebiasaan. Mungkin hari itu kita tidak dapat apa yang sudah dibaca, karena Tuhan tidak bicara, ya sudah dia baca. Makanya kalau di rumah saya cenderung menutup diri. Lebih baik saya tidak tahu apa-apa. Ya saya pun cuma memutus satu hari pagi atau malam sudah. Saya lebih cenderung menutup diri karena kalau ada sesuatu yang tidak enak, saya ketahui itu saya tidak enak juga. Lebih baik saya tidak usah tahu, sudah. Kalau buat saya lihat muncul kan, pasti sudah bilang tidak usah tahu, sudah selesai. Lebih baik kita baca kita enak sudah juga ini. Dan jarang terpikir dalam kehidupan saya untuk misalnya mau jalan mana, kemana itu tidak. Kecuali kalau saya
itu harus senantiasa ada dalam diri kita, senantiasa. Kenapa dulu saudara? Tuhan tidak akan sungguh, Tuhan tidak akan menyatakan keputusan. Kalau saudara nggak suka, ya baik sudah nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Tuhan tidak akan ngomong saudara. Saya nggak mau Tuhan di sini lah. Sudah saya nggak mau. Saya nggak mau tahu tentang jalan sama lain. Dia tidak akan maksa. Sungguh dia tidak akan maksa. Nggak akan. Ada 2 orang keponakan saya. Melalui bapaknya ditelepon. Kayak apa? Keponakanmu gitu. Kamu? Dia itu dapat penglihatan dari Tuhan. Sebelum terjadi dia kelihatan. Dia Tuhan ini loh terjadi. Sampai 2 keponakan itu takut. Saya bilang sama dia, kalau kamu nggak mau ngomong, Tuhan nggak mau orang itu sudah. Bagaimana kamu? Daripada kamu repot. Kan dia perempuan tuh. Masih remaja. Di kota dia tinggal itu di kota Semarang. Sebelum Tuhan berikutnya, dia dapat penglihatan itu 2 orang. Dan itu sama. Itu merisaukan hatinya. Lalu saya bilang, kalau kamu nggak suka, ya sudah. Bilang Tuhan aku nggak mau, cabut aja Tuhan. Betul, dia mereka bilang, aku nggak mau Tuhan, aku nggak mau, cabut aja. Saya itu selesai. Jadi Tuhan nggak maksa kita, tapi kita harus tahu bahwa sebenarnya karunia itu menyertai kita setiap saat. Bukan hanya saat beribadah. Artinya apa? Menjadi gaya hidup kita. Saya menafsirkan adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Kata ada kesadaran, ada kesadaran. Pikiran kita, dalam hati kita ada kesadaran. Amin, saudara. Jangan tekan di jangkau. Bisa-bisa aja. Ini berarti kalau selesai ya. Ada lagi yang mau memberi pernyataan? Ada yang mau bersaksi memberi pernyataan? Coba silakan. Masih ada waktu sekali sebelum kita mengakhiri semuanya. Ada? Iya, saya mau. Pak Yopi. Shalom, selamat sore. Ini jaket ini waktu peristiwa tanggal 24 saya jatuh dan tidak foto. Jaket ini robek, di tangan juga ada robek, jalanannya juga robek. Jadi langsung supir itu yang tabrak saya, antar saya ke rumah sakit medika. Tapi saya tak mau, saya bilang jangan. Biar saja di rumah sakit apa? Urut Rejo. Yang waktu sudah naik di mobil, saya dengan istri saya kan, istri saya punya darah itu sampai dia punya baju, jaketnya itu semua basah darah. Baru istri saya datang, dia ada punya penyakit gula, sakit gula. Dia waktu jarinya buka, sembuhnya itu 4 bulan. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau istri saya seperti jahit,